Cek 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ala dawam. Bapak sekalian yang saya hormati, kita alhamdulillah ketemu lagi di lanjutan diskusi fikih kita, masih membahas tentang bab zakat fitrah. Ya, kemarin kita sudah membahas siapa saja yang kewajiban untuk membayar zakat fitrah dan siapa saja yang menjadi tanggungannya. Kita akan lanjutkan kali ini seperti biasa, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah SAW serta menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk sahibul kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tsumma hadiyatan ruhi Syekh Zainuddin Al-Maribari Al-Fanani. Usulhim wa furhim wa lisilsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih membahas zakat fitrah. Wa tajibul fitratu ala man marra amman zukira. Orang yang telah diterangkan tadi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tadi itu ya, suami menanggung zakat fitrahnya istri dan anak-anaknya. Majikan menanggung zakat fitrahnya khodim ataupun amat dan budak-budaknya. Infadula ankuti ma'munin lahu talzamuhu mu'natuhu min nafsih wa ghairi. Dan juga bagi orang yang telah disebutkan keluarganya jika mempunyai kelebihan makanan pokok untuk membiayai kewajibannya, baik menyangkut dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam Idul Fitri tadi. Jadi kewajiban zakat fitrah tadi untuk orang-orang yang sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya, suami untuk istri dan anak-anaknya, majikan untuk para khodimnya, itu apabila dia punya kelebihan makanan pokok pas malam takbiran dan hari raya Idul Fitri. Jadi kelebihan itulah yang di zakat fitrahkan. Wa an malbasin wa maskanin wa khadimin yuhtaju ilaihima huwa mamunuhu wa andainin alal mu'tamad. Dan mempunyai kelebihan pula dari keperluan pakaian, tempat tinggal, dan pembantu yang kesemuanya dibutuhkan olehnya atau oleh orang yang dalam tanggungannya. Jadi semua kebutuhannya sudah terpenuhi di 2 hari itu, malam dan hari itu. Kemudian menurut kaul mu'tamad. Kemudian khilafan lil majmu', berbeda dengan keterangan yang terkandung dalam kitab majmu', walau muajjalan, yaitu sekalipun utang, in radiya sahibuhu bitakhiri, yang ditangguhkan serta mengutangkan, si pengutang rela dengan penangguhan. Al-fitrah, dari harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Lalu berapa sih besarnya zakat fitrah itu untuk satu orangnya? Wahia ay zakatul fitri so'un. Zakat fitrah itu untuk setiap orangnya adalah 1 so'.
Satu sok itu ukuran berapa? Nggak ngerti kita. Berapa satu sok itu kan? Mungkin ini takarannya orang. Wahwa arba'atu amdadin. Satu sok itu adalah yaitu 4 mud. Mud juga nggak paham kita. Mud apa mud? Satu sok 4 mud. Satu mud itu berapa? Wal mudu ritlun wasulusun. Satu mud itu adalah 1/3 takarannya orang Baghdad. Ribet tuh. Ini masih daerah sana kita ngukurnya. Wa qadaruhu jama'atun bi hufnatin bi kafaini mu'tadilaini. Mayoritas orang mengukurnya dengan genggaman telapak tangan yang sedang dari setiap orang yang disesuaikan dengan makanan pokok negaranya. Jadi nyari orang kebanyakan di situ pakainya itu pakai telapak tangan tuh. Jadi segini tuh muncung ini satu mud. Satu berarti 4 kali ini. Kalau ngukurnya masih tradisional. Ya. Tapi kan nggak pasti tiap orang ukuran telapak tangannya. Ada yang jeber, kalau tangannya gede kan, kayak kiper itu kan. Ada yang kecil. Maka cari orang yang nggak terlalu besar tangannya, nggak juga terlalu kecil. Cari yang sedang. Itu 4 kali telapak genggaman orang tersebut. Bi hufnatin bi kafaini mu'tadilain an kulli wahidin min ghalibin. Dengan genggaman kedua telapak tangan yang sedang dari setiap orang yang disesuaikan dengan makanan pokok negaranya, yakni negara orang yang difitrahi, baik menyangkut dirinya maupun orang yang memiliki tanggungannya. Nah, kalau dikonversi ke liter yang kita pakai seberapa? Itu kurang lebih 3/4 liter. 3/4 liter atau 2,5 kilogram. Tuh ukurannya. Satu orang tuh wajibnya. Kalau lebih boleh, kalau kurang jangan. Fala tujzi'u min ghairi ghalibin kutihi. Tidak cukup mengeluarkan zakat fitrah jika makanan pokoknya tidak disesuaikan dengan makanan pokok penduduknya. Nah, di kita makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi asalnya dari apa? Di beras. Maka kita pakai berasnya biasanya. Beda dengan orang Arab, pakainya di sana apa? Gandum. Kan di sana roti-rotian adanya, ya. Jadi disesuaikan dengan makanan pokok negaranya masing-masing, baik negara si penerima zakatnya maupun terutama negara si penerima zakatnya, ya. Mustahiknya itu. Kalau mustahiknya biasa makan gandum, ya kasih gandum, jangan kasih beras. Wa min sama wajib sarfuha li fuqara'i baladi muaddan. Oleh sebab itu wajib memberikan zakat fitrah pada para penduduk yang fakir di negara orang yang difitrahi. Bila orang yang mengeluarkan zakat dan yang dizakatinya berbeda negara. Lalu gimana kalau orang yang mau dijakatinnya minggat, nggak ada di tempat? Apakah masih wajib dizakat fitrahin? Sedangkan kita nggak ketahuan rimbanya ada di mana tuh orang. Fa illam yu'raf kabiqin fa fihi ara'un minha ikhrajuha halan.
Apabila tidak diketahui tempatnya seperti memfitrahi orang yang minggat. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Satu di antaranya la tajibu. Fitrah yang dikeluarkan yang pertama halan. Nggak apa-apa dikeluarin walaupun orangnya belum jelas di mana. Misalkan hilang atau minggat, belum tahu rimbanya masih hidup atau udah wafat. Apa-apa, fitrahin aja. Jaga-jaga, syukur-syukur kalau dia masih ada. Tapi kalau yang lain, wa minha annaha la tajibu. Sebagian lagi berpendapat bahwa fitrahnya tidak wajib dikeluarkan saat itu. Jadi tidak wajib pada saat itu. Terus kapan? Illa idza ada wa fi qauli la syai'a. Melainkan nanti bila orangnya datang. Yang lain berpendapat tidak wajib. Tidak wajib di zakat fitrahi. Jadi ada 3 pendapat nih. Yang pertama wajib di fitrahi saat itu juga. Yang kedua nanti nunggu orangnya datang. Yang ketiga nggak ada kewajiban zakat. Gitu. Tinggal disesuaikan saja sama kondisinya. Itulah fleksibelnya hukum Islam. Jadi tergantung kondisi yang ada. Far'un, sebuah cabang la tajzi'u qimatun. Zakat fitrah tidak mencukupi bila dikeluarkan dalam bentuk harga. Nah. Wala mu'ibun, atau barang yang cacat. Berasnya berkutu misalkan. Berasnya apa? Banyak campuran apa dulu tuh? Plastik. Padahal mahalan plastiknya ya. Musawwisun, ada ulatnya. Atau mablulun, beras terkena basah, mungkin sebor air. Ila in jaffa, kecuali jika telah kering. Wa adali solahihaihi, wa adali solahiyati al iddikhari. Kecuali yang tadi basah itu sudah kering lagi pada batas kewajaran untuk disimpan. Ya, jadi masih bisa disimpan. Itu nggak apa-apa. Wala atibaro, dan dipakai untuk kekuatan untuk makanan pokok. Karena umumnya para mustahik memakan makanan yang terkena basah tidak dapat diperhitungkan atau dijadikan ukuran. Kecuali bila tidak mendapatkan selain yang basah tadi, maka boleh yang basah itu untuk zakat fitrah. Illa in faqidu ghairuhu fayajuzu. Jadi yang basah boleh. Apalagi kalau sampai nggak ada lagi ininya, berasnya. Terus kalau zakatnya ditangguhkan sampai lewat Idul Fitrinya, gimana hukumnya? Waharuma, dan harum, dan diharamkan. Takhiruha, menangguhkan zakat fitrah, an yaumihi, hingga lewat hari Idul Fitrinya, aidi bila udrin, kalau tidak ada halangan. Jadi kalau nggak ada sebab musabab yang urgent, kemudian ditangguh-tangguhkan sampai lewat Idul Fitrinya, ya, maka hukumnya haram. Kecuali mungkin ada udzur dan seterusnya. Kagoibatin, seperti karena belum ada hartanya, kagoibati malin, al mustahiqin, atau belum ada mustahiknya, wa yajibul qada'u fauran lil isyani, ia wajib mengqada saat itu juga karena perbuatan dosa tadi, menangguhkannya. Jadi tidak boleh ditangguhkan. Nah, ketika ada barangnya, kecuali karena udzur. Udzur tuh di sini satu, karena berasnya belum ada misalkan. Yang kedua, mustahiknya nggak tahu kemana. Maka boleh ditangguhkan, ya, ketika punya, ketika mustahiknya ada, gitu.
Mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakatnya. Yang 8 asnaf itu. Kan ada muzaki, ada mustahik. Iya Pak Ji, monggo. Kalau misalnya terjadi musibah besar ya. Oh, innalillahi. Banjir misalnya. Innalillahi. Iya. Pada waktu itu katakanlah di bulan puasa misalnya ya. Itu bagaimana Ustaz? Banjir. Kan mesti kalau sudah banjir itu sendiri kan. Enggak sempat ya. Ada sekat dulu ngambil sekat kita ya. Kalau pada seperti itu gimana? Apa itu? Nah, kan di sini ada batasnya. Batasnya pertama kali zakat fitrah itu ya awal Ramadan, boleh. Kemudian terakhirnya itu kan sebelum sholat Id. Nah, ketika musibah itu datangnya misalkan di pertengahan, kemudian dia, mohon maaf, harta bendanya udah habis semua, jangankan buat zakat, buat sehari-hari aja nggak ada, maka dia termasuknya mustahik, justru harus dibantu, gitu. Bukan mengeluarkan zakat. Kemudian di sini ada lanjutannya, wa yajuju ta'jiluha, boleh menyegerakan fitrah dari kapan? Min awali Ramadan, sejak awal bulan Ramadan. Wa yusannu, dan sunnah alla tu'akhara, tidak mengakhirkan sesudah sholat Id, an sholatil Id, bal yukrahu dzalika, bahkan makruh kalau sesudah sholat Id. Sudah sholat Id bahkan hukumnya makruh. Nah, na'am yusannu, betul demikian disunahkan. Yusannu takhiruha, tetapi sunnah menangguhkan zakat fitrah. Lintizari, untuk menunggu kerabat, nahwi koribin, aujarin, atau tetangga dekat, malam tagrub asyamsu, atau yang lainnya sebelum terbenamnya matahari. Jadi ada penangguhan sampai maghrib hari raya Idul Fitri itu. Kalau misalkan tetangga dekat kita nih yang mungkin kesusahan, biasanya kita zakat sama beliau. Pas hari itu mungkin masih mudik. Nah, kira-kira sebelum mudik nih udah datang nih orangnya nih. Ya, atau kita titipkan ke orang, boleh itu sampai paling lambat itu maghrib Idul Fitrinya. Tapi afdolnya, utamanya sebelum sholat Id, itu batasnya. Ada tambahan keterangan sunnah. Yang pertama, sunnah mengeluarkan fitrah sebelum sholat Id sesuai dengan sunnah Rasul. Menurut ahli fikih, hukum mengeluarkan sholat Id itu ada beberapa pendapat. Satu, diperbolehkan sejak awal Ramadan. Perbolehkan. Udah boleh tuh. Wajib, yaitu setelah matahari terbenam di akhir Ramadan, dan afdolnya sebelum sholat Id. Jadi waktu wajibnya itu hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan lebih afdolnya lagi itu sebelum pagi, setelah subuh, sebelum sholat Id. Tapi kan mepet banget tuh ya. Lalu kalau setelah sholat Id, makruh. Sesudah lewat makruh, yaitu sesudah sholat Id, dan juga haram tadi kalau nggak ada uzur ketika sudah lewat maghrib dari Idul Fitri. Itu beberapa simpulan dari waktu pengamalan pemberian zakat fitrah. Sampai situ ada pertanyaan lagi, monggo kita diskusikan, silahkan. Misalnya kita punya saudara nih, Pak. Saudara kita yang misalnya nggak mampu lah ya. Ya. Ekonominya ya. Kita ya kita anggaplah dari kita bantu zakatnya itu hukumnya gimana? Nanti tetap saudara itu tetap zakatnya sudah nggak zakat lagi atau udah ketutup dengan, atau tetap hukumnya tetap zakat juga? Nah, makanya di situ pentingnya komunikasi.
Maka ketika kita mau bantu, ya kita bicarakan sama beliau baik-baik. Kita mau bantu nih, ada berapa orang misalkan keluarganya. Udah tahun ini Bapak Ibu nggak usah mikirin zakat fitrah, zakatnya saya bayarin, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Karena mungkin kondisinya yang tidak mampu tadi, apalagi mungkin dia pendapatannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, gitu. Nggak apa-apa. Bagus, Pak. Ya betul, yang orang yang terdekat dulu lah, yang punya hubungan keluarga dengan kita dulu. Kalau sudah semuanya sudah, masih ada tetangga yang membutuhkan, boleh kita bantu mereka. Berarti hukum saudara tersebut setelah kita zakat itu udah gugur ya Pak Ustaz ya? Betul. Lunas. Bahkan ada apa ya? Mungkin bukan ngakalin zakat. Misalkan kita nih ngasih 1 bungkus zakat, ini untuk suaminya. Suaminya karena dia nggak mampu, zakatnya ke istrinya. Istrinya ke anaknya. Jadi 1 beras itu muter aja di situ, selesai zakat. Segampang itu. Nggak usah dibikin pusing. Estafet. Jadi nama itu akhirnya zakat, apa namanya, kobil tuh. Kasih lagi ke adiknya kobil tuh. Terus Kalau misalnya mau ada suara jadi kalau orang lupa ingat tuh akhirnya orang yang lebih setengah lah gitu. Dia wajib mengeluarkan zakat enggak, walaupun dia masih ada tanggungan orang tuanya. Ada kan si anak ini majnun, ya kan, tapi masih diurus orang tua, dia wajib mengeluarkan zakat enggak? tergantung majnunnya ini temporer apa permanen udah. Permanen misalnya. Nah, ketika sudah total nggak ada kewajiban dia. Gugur deh ya. Gugur. Karena Walaupun orang tersebut ada usaha misalnya gitu. siapa? Misal dalam arti orang tuanya nggak mampu lah gitu. Ya gitu. Anak itu lebih usaha. Anaknya. Kalau anak kan usaha orang tua dong. Ya orang tua masih kalau begitu. Saya tadi usaha gugur kali dia permanen. Karena gila. Ya anaknya 10 gila semua. Ketika ya. Ya, mungkin ini ya, mungkin ada referensi lain, tapi setahu saya nggak ada kewajiban zakat untuk orang yang gila itu. Jangankan zakat, sholat aja dia nggak wajib. Selama belum sadar, belum sembuh. Diskon. Diskon. Kalau zakat itu walaupun misalnya orang tersebut tadinya misalnya ada usaha apa, dagang, ada penghasilan tuh, ini tetap nggak wajib. Nah, siapa yang ngejalanin usahanya? Kalau gila gitu. Saudara atau orang lain gitu misalnya. Ya tetap. Kalau ada pun sebaiknya ya buat berobat. Apa yang mikirin zakat? Yang penting sembuh dulu. Ini anu ya? Ada ya? Apa sih? Ada. Kalau bulan puasa udah mulai gila. Biar nggak puasa nggak zakat ya. Begitu mau lebaran sembuh. Enggak Ustaz yang tadi ya, ini sedikit ada mungkin di sedikit tidak ini gambaran ya. Kalau katakanlah anak lahir ya, sedikit gini. Ini kan wajib disakati Ustaz. Ya. Nah, pada saat dia dewasa katakan tapi belum bekerja. Dia kayak tadi. Jadi stres enggak punya ingatan. Nah, itu bagaimana? Itu enggak perlu disakatin. Iya, ketika dia masih sadar, masih normal, wajib. Oh, wajib. Tapi ketika sudah permanen tadi, itu enggak wajib. Lebih baik dikumpulkan untuk berobat. Obatin. Yang di mana ya obatin? Atau malah dipiara sama orang tuanya. Biar gak zakat katanya, biarin aja. Bahaya itu ya kayak gitu.
Jangan dipikirin. Ya berarti. Ini sendiri oleh yang memberikan ya beri bukan ada 50.000 doang. Ustaz, mau dijennya? Mau nggak Pak Haji? Ya silakan. Nah. Obatin. Makanya buru cariin pengganti biar ada yang jemputin. Enggak. Ya. Aduh. Makanya kan kalau di Sunda tuh minantu, mimiti nanggung tugas. Oh, tugasnya pindah ke dia tuh. Mitoha, mimiti tugas habis. Oh, tugas selesai tugasnya. Sananya Pak. Silakan. Kalau sekarang kan ngetrennya itu kalau zakat kita bisa kolom rumah zakat itu bagaimana tuh Pak? Boleh, itu termasuknya berarti dia amil atau panitia pengelola si zakat itu. Nanti kan dari rumah zakat itu kan disalurkan lagi kepada mustahik-mustahiknya. Apa-apa. Sama kayak di kita di masjid kan ada pengurusnya tuh, ada amil zakatnya nanti disalurkan lagi ke masyarakat. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting lembaganya atau yayasannya emang sudah legal, sudah punya akte yayasan seterusnya dan sudah kelihatan kebukti nyata tahun-tahun sebelumnya boleh. Apa-apa. Betul, itu urusan mereka. Yang penting niat kita berzakat ke situ. Masih ada? Cukup? Nah, Andri udah keliangan. Saya rasa untuk malam ini diskusi pikirnya cukupkan. Besok udah ada fasal baru tapi masih bab zakat ini. Mungkin cara mengeluarkannya. Faslun fi ada zakah, bab dalam cara mengeluarkan zakat. Sumaqal wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian diskusi fikih kita malam ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ada kesalahan dalam penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar aja ngajinya, yang lama makannya apa? Set.